Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang bagaimana, tidak berbicara tentang jumlah Allah sebagaimana yang disalahpahami oleh umat abad ke-7 dari Arab sana, kadrun-kadrun yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 dari 3 dan lain sebagainya. Tidak, kita menyembah satu Allah. Saya mau tanya, kalau misalnya untuk makanan-makanan haram, itu bagaimana ya untuk Nggak ada ininya? makanan haram di kekristenan. Emang kamu mau masuk Kristen? Ada nggak jaminan untuk masuk surga gitu? Oh iya, Coba bacain dulu satu ayat yang bisa mengajak saya untuk masuk Kristen. oke. Sabar ya. Apa yang membuat kamu harus percaya kepada Yesus begitu kira-kira? Yes. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet yang sangat luar biasa, yaitu Saudara Elia Miron. Beliau akan menanggapi berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh penanya. Dalam diskusi kali ini, banyak yang ingin diteguhkan, yakni bagaimana caranya bisa percaya kepada Yesus. Selain itu, diskusi yang juga menarik perhatian ini memiliki banyak pertanyaan seperti konsep Tritunggal itu seperti apa? Adakah makanan-makanan haram untuk umat Kristen? Adakah jaminan untuk kita bisa masuk surga? Dan masih banyak lagi pembahasan yang menarik dalam diskusi ini. Tanpa panjang lebar, mari kita simak penjelasan dari Saudara Elia Miron. Salam semua teman-teman, selamat sore. Kita mau belajar lagi. Saya sengaja live sore karena besok malam saya harus mengisi acara. Jadi sesuai janji saya tadi malam, kita belajar lagi hari ini ya. Seputar kekristenan. Mana kacamataku? Maklum ya, saya agak rabun. Jadi saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya sudah tua ya, Baru saja saya posting terkait dengan versi baru dari tanggapan saya tentang John Ditton ya. Kalian boleh tonton. Kita sudah muak sebenarnya dengan tipuan-tipuan mereka ya. Tidak apa-apa. Semua yang mau bertanya, boleh bertanya, silakan bertanya. Oke. Waktu dan tempat saya persilahkan. Wah, ada aja nih yang mau naik nih. Kalian ini dari mana aja ya kalian ya? Silakan Leslie, selamat siang. Salam. Ari, Pak. Elia, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Jadi mungkin ya sering-sering muter-muter di komal-komalnya Muslim dan Ya, seterusnya. Kita lebih banyak terkait dengan penjelasan Tritunggal ya, biar kita dapat ilmu ya. Saya orang Kristen loh. Ya. Saya beriman ya, Adik Elia fisiknya Adik Elia, perkataannya Adik Elia, rohnya Adik Elia. Seperti itu, logikanya seperti itu. Tapi untuk melengkapi ya tentu bisa dapat ilmu dari Adik Elia untuk menjelaskan supaya kita ketika menjawab ke orang-orang non Kristen, saya Kristen Protestan ya, menjadi lebih memadai ya, termasuk ayat-ayat firman Tuhan ya. Tadi saya kalah ya, ada beberapa yang menjelaskan tapi kurang ya. Oke. Baik, terima kasih. Berisik banget ini, aduh. Ya. Oke Pak, kalau ada yang bertanya kepada kita orang Kristen mengenai Tritunggal,
Apa yang bisa kita beri jawab mengenai Tritunggal? Kita harus menegaskan kepada mereka bahwa begini, bahwa Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Allah yang esa bersama firman-Nya dan juga roh-Nya. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa dan rohnya Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Ya. Allah Sang Bapa itu menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya yang hidup. Yohanes 1 ayat 3. Ya, makanya di dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Lalu di sisi lain dikatakan bahwa dia juga menghidupi segala sesuatu oleh rohnya. Ayub 33 ayat 4. Jadi Sang Bapa bersama dengan firman-Nya, bersama dengan rohnya, itulah Tritunggal. Dan firman itulah yang telah turun ke dunia ini menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Begitu. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang bagaimana, tidak berbicara tentang jumlah Allah sebagaimana yang disalahpahami oleh umat abad ke-7 dari Arab sana, kadrun-kadrun yang mengatakan bahwa kita menyembah 3 dari 3 dan lain sebagainya. Tidak. Kita menyembah satu Allah karena perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama-sama sepakat bahwa Allah itu esa. Tapi mengenai bagaimana keesaan Allah itu dijelaskan melalui ketritunggalan. Allah yang esa itu seperti apa? Ternyata Allah yang esa itu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Nah, Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh ini disebut Trinitas. Begitu. Paham? Halo, mengerti? Pak Leslie? Halo? Gimana, Baik, Pak? setuju adik Tuhan memberkati ya. Sudah. Ya, Siap. itu ya Pak ya. Jadi Ya. simpel mengajarkannya. Boleh saya tanya satu lagi. Ini pergumulan pribadi loh. Oh ya, silakan. Pergumulan pribadi. Jadi dalam perjalanan hidup saya ya banyak hal yang mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat dalam kehidupan saya ya. Tetapi pengguna pencobaan juga, waduh, lumayan banget. Artinya ketika kita berseru tentang minta pertolongan Tuhan Yesus dengan air mata, Tuhan Yesus memberikan jawaban. Tetapi sebagai manusia, karena jatuh loh. Padahal akal budi pikiran dalam kendali kuasa Tuhan. Kita berpikir bahwa bagaimana supaya kita jangan jatuh dalam dosa lagi. Begitu kira-kira. Ya. Bagaimana cara kamu tidak jatuh di dalam dosa lagi? Ya dengan tidak mau berdosa. Oh iya. Menghindari dosa. Menghindari dosa. Tapi manusia kita lemah kan? Daging kita lemah. Ya. Ya. Bentar ya, Makanya diskusi. kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Luar biasa. Amin. Dan itu, tapi yang saya rasakan ya dalam pergumulan hidup saya, lain-lain saya tidak tahu ya. Tapi ketika jatuh dan jatuh lagi, cinta kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Iya, 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya. Jadi kita harus mengaku dosa kepada Dia setiap hari. Ya. Kita laporkan. Mungkin Ya, dengan itu ya Pak ya, kita lanjut ya. Ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Berisik banget nih mereka ini. Silakan Sato Kazuma.
Halo? Tak tahu? Nggak ada ya. Silakan Rosliana. Nggak ada ya. Jangan request naik kalau nggak mau naik ya teman-teman. Ini siapa ya? Nggak ada juga. Ini banyak yang request naik tapi nggak naik. Silakan Haris Wang. Halo Kak. Ya silakan. Ada yang mau tanya? Iya, saya mau tanya, kalau misalnya untuk makanan-makanan haram, itu bagaimana ya untuk Nggak ada ininya? makanan haram di kekristenan. Kalau misalnya untuk di imamat itu kan ada ininya ya Kak ya, maksudnya Itu kalau dalam perjanjian arti lama, itu tidak berlaku lagi karena itu hukum detail dan seremonial orang Yahudi. karena gini, banyak teman-teman Advent saya itu ngomong kalau misalnya Oh, Advent memang agak eh, lain, agak lain. oh gitu ya. Mereka bukan Kristen seperti Kristen pada umumnya. Mereka agak lain. Jadi jangan ikuti Advent. Oh gitu. Habis itu saya mau tanya untuk em, bagaimana menanggapi mengenai ketritunggalan Allah itu Kak, seperti itu. Soalnya saya kan baru masuk Kristen, jadi ya saya Oh ya? mau lebih dalam mengenal Tuhan sih. Terima kasih Kak. Ketritunggalan Allah. Cara menjawab ketritunggalan Allah. Ketritunggalan Allah itu adalah terminologi untuk menjelaskan kepada kita tentang seperti apa Allah kita yang satu itu. Jadi Tritunggal itu tidak pernah berbicara tentang berapa, tapi tentang bagaimana. Pulpen ini satu, tapi bagaimana pulpen ini? Ya, Allah itu pun satu, tapi bagaimana kesatuan dari Allah itu? Maka dijelaskan dengan Tritunggal. Allah yang satu, 1 Korintus 8 ayat 6. Allah yang satu adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Ada 3 pribadi di dalam satu hakikatnya yang esa. 3 hypostasis dalam satu hakikatnya yang esa. Ya. Jadi Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Tuhan. Dia berbicara tentang bagaimanakah Allah kita yang satu itu. Seperti apakah Allah kita yang esa. Karena baik di perjanjian lama, kitab para nabi, dan juga di perjanjian baru, tulisan para rasulnya Kristus, itu konsisten mengatakan Allah itu satu. Bahkan dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325, itu mengatakan, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Ya, ini kita baca ya pengakuan iman Nikea ya. Dikatakan begini, aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Melalui Yesuslah Sang Bapa ini menjadikan segala sesuatu. Ya, yang untuk kita manusia, untuk keselamatan kita, dan telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dari Sang Perawan Maria menjadi manusia. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Ya. Jadi kita percaya kepada Allah yang satu. 1 Korintus 8:6, Allah yang esa adalah Sang Bapa yang Maha Kuasa, yang memiliki firman. Firman itulah Yesus Kristus. Oleh firman dijadikan segala sesuatu, dan yang memiliki roh. Oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Jadi Sang Bapa bersama firman-Nya dan bersama rohnya, itulah Tritunggal.
Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firman-Nya Bapa pastilah Allah, dan rohnya Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia, firman atau pikiran saya manusia, roh saya adalah manusia, apakah ada 3 manusia? Hanya ada 1 manusia Elia, tidak ada 3. Gitu. Jadi 3 realita. Tubuh ini realita, firman realita, roh juga realita. Ada 3 realita, tetapi hanya ada 1 hakikat kemanusiaan saya. Jadi Allah itu pun memiliki 3 realita konkret. Sang Bapa, firman-Nya Bapa, rohnya Bapa. 3 realita konkret di dalam 1 hakikatnya sebagai Allah. Jadi iman kita itu bukan seperti iman umat abad ke-7 yang mengatakan Tuhan adalah Allah, Allah adalah Tuhan. Karena mereka nggak ngerti arti Allah itu apa, arti Tuhan itu apa. Bagi kita orang Kristen, Allah itu merujuk kepada hakikat sebagai sesembahan. Sedangkan Tuhan adalah gelar, dalam bahasa Yunani disebut kurios. Gitu. Namanya adalah Yesus, hakikatnya adalah Allah, gelarnya adalah Tuhan. Nama saya Elia, gelar saya apologet, hakikat saya manusia. Namanya dia Yesus Kristus, hakikatnya adalah Allah, dan gelarnya adalah Tuhan. Gitu, ya. Terima kasih Kak, sudah paham. Oke, ada lagi yang mau tanya? Sudah itu aja Kak. Tuhan berkati. Lanjut ya. Nggak ada ya. Silakan ya teman-teman, jangan lupa tap-tap layar ya, biar silakan Will. Halo, selamat sore. Ya sore, silakan. Sedikit mau bertanya Kak, boleh? Boleh silakan. Kalau kita mau masuk Kristen, ada nggak itunya? Oh, Emang kamu mau masuk Kristen? ada nggak jaminan untuk masuk surga gitu? Oh iya. Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sama seperti ia yang tetap hidup. Sama seperti dia yang telah hidup kembali, meskipun ia telah mati di dalam kayu salib. Ya. Yohanes 8 ayat 24. Ada dalilnya Kak? Ada Yohanes 8 ayat 24, Yohanes 8 ayat 22, Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 1 ayat 14. Aku memberikan hidup yang kekal. Oke, terima kasih. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kamu harus percaya kepada Kristus yang telah hidup kembali. Sekarang saya tanya, ada nggak yang telah hidup kembali selain Yesus di dalam sejarah dunia dan tidak mati lagi? Kristus telah bangkit, disaksikan oleh banyak orang. Orang-orang begitu terkejut, orang-orang begitu terheran-heran melihat bahwa dia yang sudah mati. Itu artinya apa? Dia berkuasa atas kematian itu. Maka kita yang mati oleh karena dosa, kita harus percaya kepada dia agar kita dihidupkan kembali sama seperti dia telah hidup kembali. Kalau saya percaya kepada nabi yang mati tidak bangkit, kepada dewa-dewa yang dari batu, dari pohon, dari patung-patung, dari kertas dan segala macam, apa yang mereka bisa berikan buat kita? Apa yang bisa diberikan batu kepada kita? Apa yang bisa dilakukan oleh dewa-dewa kepada kita? Gak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi Kristus sendiri telah melakukan perkara yang besar. Dia sendiri telah melakukan perkara yang ajaib. Bahwa dia telah mati dan di dalam kematiannya, di dalam maksudnya, ia telah menang atas kematian itu. Makanya akan tergenapi firman Tuhan yang berkata, maut telah dikalahkan, maut telah ditelan. Gitu. Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau menyerahkan rohmu kepada dia yang hidup, ya kamu harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya jawaban. Tapi kalau kamu mau cari bidadari, ya, kamu mau cari apa yang enak-enak gitu ya,
aktivitas-aktivitas mantap begitu. Jangan ikut Yesus, ikutlah yang lain. Gitu. Tapi kalau mau rohmu itu dibangkitkan, rohmu itu diberikan kehidupan, kamu harus percaya kepada Kristus. Karena tidak ada yang seperti Kristus di dunia ini. Begitu. Ya. Oh, jadi sampai sekarang itu Yesus Kristus masih hidup. Oh iya, dia telah naik ke sorga, disaksikan oleh para rasul. Rasul-rasulnya Kristus itu bukan 1, 12. Maka kita percaya kepada dia menurut hukum dispensasi. Makanya semua rasulnya Tuhan Yesus itu matinya menderita demi iman mereka. Mereka nggak mungkin rela menderita demi dongeng. Gitu. Tapi karena mereka melihat bahwa begitu ajaibnya perbuatan Yesus, begitu hebatnya kebangkitan itu, begitu mengherankannya kehidupan setelah kematian itu, maka mereka rela dianiaya oleh orang-orang yang membenci Yesus demi iman mereka. Begitu. Makanya kami begitu bangga, kami begitu percaya kepada Kristus. Sekarang saya tanya, kalau kamu mati rohmu kemana? Ya, ke Yang Maha Kuasa. Ke Yang Maha Kuasa. Langsung ke surga begitu. Apa jaminan kamu langsung ke Yang Maha Kuasa? Ya, tergantung kalau kan kami sebagai Muslim, kalau amalnya baik ya langsung. Oke, sekarang Tapi saya kalau tanya, amalnya masih ada yang amalnya kurang, baik. tinggal dihisap. Oke, Kalau kalau amalnya amalnya nggak baik dihisap dulu. dihisap itu artinya apa? Dicuci di neraka. Iya, dicuci dulu. Oke, sekarang saya tanya, kalau kamu dicuci di neraka untuk menghabiskan dosamu untuk sementara waktu, tapi kamu diupahi sorga untuk perbuatan baikmu yang sementara waktu, di manakah letak keadilannya? Kamu berbuat baik hanya sementara, kamu berbuat jahat hanya sementara, perbuatan jahatmu hanya di neraka sementara, tapi kenapa perbuatan baikmu selama-lamanya? Apakah itu adil? Dan apa yang menjadi saksinya itu? Apa yang membuat kamu yakin itu benar-benar ada? Kamu kan gak melihat itu. Sedangkan para rasul Yesus Kristus melihat sendiri Yesus Kristus. Kamu melihat gak janji itu? Yang kamu dikatanya dicuci bla bla bla. Ada gak saksi dari pewahyuan itu? Kalau nggak ada saksi, bagaimana mungkin kamu percaya? Kalau saya bilang, saya punya Ferrari, tapi saya nggak punya bukti bahwa saya punya Ferrari. Percaya nggak kamu sama saya? Jadi kalau kamu mau memperoleh hidup, kalau kamu mau sungguh-sungguh memperoleh hidup, rohmu itu tidak membutuhkan pasir. Rohmu itu membutuhkan batu karang. Kalau kamu harus dicuci, lalu dibuat ke surga, tidak ada kepastian di dalam rohmu. Kalau tidak ada kepastian, ngapain kamu percaya? Kenapa kamu tidak memilih yang pasti, yang telah mati namun hidup kembali? Yesus Kristus. Dia sudah pasti loh. Dia disaksikan kebangkitannya, rasul-rasul melihat dia. Kuburnya kosong. Kalau dia sendiri bisa menghidupkan dirinya dari kematian, dia pun bisa menghidupkan kamu ketika kamu sudah mati di hari kebangkitan. Jadi saya harap kamu rendah hati, kamu belajar lebih banyak tentang Tuhan. Kamu cari Tuhan dengan hati yang tulus agar kamu menemukannya. Kristus, Tuhan kami yang selalu kalian olok-olok itu beberapa kali, itu sangat mengasihi kamu. Dia gak mau jiwa kamu binasa. Dia gak mau roh kamu binasa. Maka dia menyuruh kami orang Kristen untuk menginjili kamu, agar kamu diselamatkan di dalam kasih-Nya. Bukan dicuci di neraka dulu. Di neraka dicuci, kamu udah gosong dulu di neraka baru masuk surga. Konsep apa itu?
Iya kan kalau di sana di itu hidup kekal. Kalau udah di alam lain. Ya, kalau kamu sudah dicuci di neraka, bukankah kamu sudah gosong? Yang dicuci itu rohmu, tubuhmu, jiwamu apa? Atau pribadimu? Apa yang dicuci? Bisa nggak api mencuci dosa? Gimana api bisa mencuci dosa? Upah dosa adalah maut. Maka maut harus dibayar dengan maut. Yesus Kristus telah membayar maut dengan mati. Dia telah membayar kematian dengan mati. Tapi dia telah mengalahkan kematian dengan bangkit. Kalau kamu hanya dicuci dengan api, apa yang bisa kamu harapkan dari api? Percayalah kepada yang pasti agar kamu diselamatkan. Ya, itu panggilan kami buat kamu. Kalau kamu menolak percaya, ya nggak apa-apa. Kami tidak pernah paksa orang jadi Kristen, brother. Tapi kami mengajak orang agar mereka lebih mendalami. Untuk apakah dia hidup? Tanyakan pada hatimu, kemana sih rohku akan pergi? Tanyakan kepada nurani. Apakah saya pasti selamat? Kalau saya pasti selamat, apa sih jaminannya? Kami jaminannya sudah jelas. Karena dia telah hidup kembali. Kalau dia sendiri telah hidup kembali, disaksikan oleh banyak orang. Apa alasannya kami tidak mempercayai dia? Kamu percaya bahwa kamu akan hidup kekal. Kamu percaya kamu akan selamat. Apa bukti keselamatanmu itu? Gak ada kan? Apakah kamu percaya kepada sesuatu yang tidak punya bukti? Ya, jadi saya harap kamu berdoa, kamu tekun mencari Tuhan. Agar gini, karena kalau kamu tulus mencari Tuhan, Tuhan itu Tuhan yang benar itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Kamu akan dipanggil. Begitu. Ini terakhir Kak, terakhir. Boleh Kak terakhir? Silakan. Apa itu? Coba bacain dulu satu ayat yang bisa mengajak saya untuk masuk Kristen. Oke. Sabar ya. Apa yang membuat kamu harus percaya kepada Yesus begitu kira-kira? Yes. Oke, ntar saya buka ayatnya ya. Masalah kamu menerima atau enggak kan itu hak kamu, brother. Saya hanya mewartakan saja. Tuhan kami tidak pernah membuat kami. Nih, Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus kan firman-Nya Allah. Tuhan Yesus berkata apa? Tak seorang pun yang dapat datang kepada Allah Sang Bapa kalau tidak melalui aku. Karena akulah yang menyatakan siapa Allah yang tidak kelihatan itu. Akulah yang menyatakan siapa dia. Aku datang dan keluar dari dia. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 22 Tuhan Yesus berkata, Aku dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini. Kamu dari dunia ini, kata Yesus. Artinya, dia sendiri bukan dari dunia ini. Dia sendiri bukan dari bawah. Mengapa kamu tidak percaya kepada dia yang telah datang dari atas? Dan dia sendiri berkata, Akulah jalan, dia bukan hanya jalan, dan kebenaran. Dia kebenaran itu sendiri, dan hidup. Sekarang saya tanya sama kamu, tujuan kamu itu apa? Memperoleh hidup? Kalau kamu mau memperoleh hidup, datanglah kepada dia yang mengatakan dia adalah hidup. Dan dia tidak hanya menyatakan dia hidup, tapi dia membuktikan bahwa dia hidup kembali.
Oh, Tapi Yesus kan tujuan saya firman sebenarnya itu. untuk masuk surga. Oke. Bisa nggak kamu masuk surga dengan percaya kepada Dia yang belum pernah dari surga? Tuhan Yesus berkata apa? Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke surga hanya Dia yang pernah pergi ke sana. Kamu percaya kepada siapa? Apakah yang kamu percayai sudah pernah pergi ke surga? Bahkan Dia sendiri pun tidak yakin Dia di surga. Tapi Yesus Kristus, Dia tahu jalan ke sana. Dia tahu bagaimana pergi ke sana. Aku telah turun dari surga. Yang tahu jalan ke sana hanya Dia. Ada nggak nabi yang mengatakan, oh Yesus kan hanya nabi. Nabi mana yang mengatakan aku telah turun dari surga? Musa. Ya. Emang ada suatu bukti Kak, Nabi itu Yesus turun ke surga gitu? Ada suatu Jelas, Itulah. jelas buktinya. Bukti bahwa Dia naik ke surga itu ada. Dia dilihat oleh para rasul. Naskah-naskah kuno mencatat itu. Gak mungkin Dia bisa naik ke atas sana kalau Dia tidak pernah turun dari sana. Dan buktinya Dia hidup kembali loh. Mana ada manusia yang hidup kembali selain Dia. Jadi yang tahu jalan ke surga itu ya hanya Dia. Karena Dia telah turun dari sana. Dan Dia kembali disaksikan oleh para rasul. Sampai langit itu tertutup. Kan langit terbuka pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam Matius 28. Jadi, di dalam logika saya, kalau saya mau percaya dan kalau saya mau mendatangkan surga, kalau saya mau memperoleh surga, saya datangnya kepada Dia yang telah datang dan turun dari surga. Adam turun dari surga, kembali gak dia ke surga? Enggak, tetap mati kan di bumi, membusuk kan? Yesus telah turun dari surga, hidup dan tidak membusuk, lalu kembali ke tempat asalnya. Karena Dialah hidup itu, Dialah yang memiliki hidup, sang hidup. Masalah gimana memahami Tritunggal apa segala macam dan lain itu urusan lain. Karena apa? Itu bisa dijelaskan. Saya udah jelaskan banyak di video saya. Kalau kamu mau, kamu bisa tonton itu semua. Pelan-pelan belajar. Atau kamu boleh tanya-tanya kepada saya. Karena iman itu proses. Gak bisa dipaksa. Gak ada keuntungan bagi kamu jadi Kristen. Tapi karena kasih kami, roh yang ada di dalam kami, yaitu Roh Kudus, itu menuntun kami untuk menginjili kalian. Kamu gak tahu. Kalau kamu semakin belajar sejarah, kamu akan tahu ajaran yang benar itu dari mana. Ajaran yang kamu iman itu datangnya sebenarnya dari mana. Kalau kamu semakin belajar, semakin dalam, kamu akan tahu sumber pengajaran itu dari mana. Jadi kamu harus belajar, mencari, tapi dengan jelas motivasi kamu harus tulus mencari Tuhan. Mencari Dia terus-menerus. Gitu. Dan Tuhan Yesus tuh bukan orang yang tidak bermoral. Dia gak pernah bunuh orang. Dia gak pernah jahatin orang. Dia gak pernah menghina orang. Dia mengasihi semua orang. Musuh-musuhnya pun Dia kasihi. Karena Dia benar. Dia tidak mengawini banyak wanita. Dia tidak membunuh orang lain. Artinya Dia memang teladan. Saya percaya sama Dia karena Dia bisa diteladani. Terlepas dari keajaibannya Dia. Ngapain saya percaya kepada Dia yang tidak mengerti apapun? Lalu demi karangan dan filsafat kosong. Apa yang bisa kamu harapkan? Ya, saya tidak sedang memaksa kamu atau apapun. Saya hanya menjawab apa yang kamu pertanyakan. Tapi harapan saya, semoga kamu rendah hati senantiasa, kamu mencari Tuhan terus, kamu mencari Dia dengan hati yang tulus, kamu dalam doamu coba kamu tanya, oh Tuhan yang benar,
cobalah nyatakan dirimu samaku. Kamu coba doa gitu. Pasti kamu akan ketemu Yesus. Saya yakin itu. Tapi dengan hati yang tulus ya. Bukan dengan hati yang congkak. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan hal-hal yang lain. Dengan hati yang tulus. Kamu cari dia terus. Terus dicari. Ya. Dan ingat, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dianiaya. Kamu akan dibenci. Kamu akan dimusuhi oleh banyak orang. Kenapa? Karena itulah kebenaran. Hanya pohon yang berbuah lebat yang dilempari batu, bukan? Orang gak pernah melempar pohon mangga yang tidak ada buah mangga. Karena kekristenan itu benar. Kekristenan itu begitu lebat di dalam buahnya. Maka orang-orang berusaha memfitnah kekristenan. Kamu menyembah 3 Tuhan, kalian itu kafir, kalian itu begini. Padahal iman kami tidak pernah seperti itu. Nanti makin lama kamu belajar, kamu akan tahu bagaimana kebenaran. Ya, saya harap kamu tetap semangat di dalam Tuhan. Dan kalaupun segala sesuatu itu keputusan ada di tangan kamu, saya tidak mengatakan kamu terburu-buru ya. Tapi kamu perlu berproses mencari Tuhan. Yang penting kamu punya hati yang tulus, Kamu minta, wahai Tuhan yang benar, nyatakanlah dirimu kepadaku. Selalu katakan begitu. Nanti Tuhan itu sendiri yang akan menyatakan dirinya sama kamu. Jangan takut. Oke, gitu ya Will ya. Oke, terima kasih. Ya, semangat ya. Oke, selamat sore. Iya, selamat sore. Ya, begitulah penjelasan dari Saudara Elia Miron. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebenaran dan kebesaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.